Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esther Megoda dari INS 4 PMAK Migas. Di sini saya akan menjelaskan jurnal saya yang berjudul Analisa Respon Sistem Pengendalian Flow pada 72TK001 Partolang Rafinat dengan menggunakan metode direct synthesis. Nah, berikut ini ada beberapa agenda yang nantinya saya akan bahas pada presentasi ini. Itu yang pertama ada pendahuluan, kedua metode, ketiga hasil dan pembahasan, yang terakhir kesimpulan. Pertama pendahuluan. Tangki Partolang Rafinat ini merupakan suatu tangki yang digunakan untuk menampung cairan rafinat, di mana tangki ini menjadi suplai rafinat ke aglo. Tangki ini hanya untuk menyimpan rafinat saja, dan rafinat sendiri itu merupakan hasil dari bagian minyak yang tidak larut yang diperoleh dari proses ekstrasi yang kemudian yang menggunakan pelarut selektif. Nah, supaya proses flow ini tetap stabil, maka dipasanglah controller FIC 72001 untuk membantu mengontrol jumlah aliran yang keluar dari tangki rafinat ke aglo. Penelitian ini menggunakan metode literatur dan metode pengumpulan data yang didapat dari data-data operasi di lapangan. Data-data yang berkaitan dengan sistem pengendalian flow pada tangki Partolang, nilai set point, nilai parameter, controller PID, piping and instrument diagram, dan proses flow diagram, serta datasheet elemen sistem pengendalian proses flow. Nah, berikut ini adalah flowchart dari penelitian saya. Yang pertama dimulai dari start, kemudian studi literatur, kemudian rumusan masalah, kemudian pengambilan data seperti spesifikasi alat dan kondisi aktual di lapangan. Kemudian data-data itu akan diolah dengan menghitung fungsi alih dari masing-masing alat, kontrol, kemudian membuat grafik menggunakan MATLAB. Kemudian dari hasil fungsi alih tadi dilakukan tuning menggunakan metode direct synthesis. Jika hasilnya belum selesai, maka ulang lagi di tuning, dan jika hasilnya sudah selesai, maka dilakukan perbandingan antara respon aktualnya dengan metode direct synthesis. Selanjutnya kesimpulan, dan yang terakhir selesai. Berikut hasil dan pembahasan sistem pengendalian flow pada tangki rafinat. Tangki Partolang Rafinat sendiri sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tangki ini sebagai penyimpanan cairan rafinat pada Batu Tua Tembagaraya. Tangki Partolang ini menyimpan cairan rafinat yang kemudian disuplai ke aglo, dimulai dari flow transmitter yang membaca alirannya, kemudian mengirim sinyal ke FIC sebagai untuk dikontrol oleh operator. Kemudian operator akan mengirim sinyal ke control valve untuk bukaan control valve. Tapi sebelum itu I2P akan mengubah sinyal yang sebelumnya elektrik menjadi pneumatik agar bisa diterima oleh control valve. Kemudian alirannya akan mengalir ke aglo. Proses flow pada tangki Partolang Rafinat itu menggunakan untuk memodelkannya itu secara matematis dapat diperoleh melalui metode pengambilan data yang dilakukan menggunakan BAM test pada DCS control room. Kemudian hasil BAM testnya itu dimasukkan ke Excel, dan hasilnya itu seperti berikut. Diambil data dari jam 9 sampai jam 10. Hasilnya seperti grafik berikut. Dan berikut ini merupakan
langkah untuk mencari fungsi alih dari proses flow. Itu saya menggunakan sistem identifikasi tool dari MATLAB, yaitu MATLAB 2019. Nah, didapatlah nilai fit to estimation-nya itu sebesar 90,2%. Fungsi alihnya yaitu sama dengan GP sama dengan 0,022682 dibagi dengan 12,313 S tambah 1. Berikut ini adalah fungsi alih dari control valve dan transmitter. Untuk mendapatkan fungsi alih dari control valve sendiri menggunakan rumus gain CV sama dengan gain I2P dikali gain aktuator dikali gain body valve. Gain I2P sendiri dapat dari output dibagi input sama dengan 0,05. Gain body valve-nya itu dapat dari 63,2% kali 3,5 sama dengan 2,212 detik. Kemudian gain aktuatornya itu didapat dari pergeseran stroke valve dibagi dengan sinyal masukan aktuator. Nah, pergeseran stroke valve itu 90 derajat dibagi dengan 1 kurang 0,2 dibagi 1 kurang 0,2 hasilnya 112,5. Nah, hasil dari gain I2P dan gain aktuator dan gain body valve itu dikali hasilnya 5,625 dibagi 2,212 S tambah 1. Dan untuk fungsi alih transmitternya itu nilai KP yang didapat dari lapangan sendiri 30, TI itu 50, TD-nya itu 0. Jadi GC-nya itu sama dengan KP dikali 1 tambah 1 per TI tambah TDS. Nilai KP sendiri 30 dikali dengan 1 tambah 1 per 50 TI-nya ditambah 0 dari TD-nya hasilnya 1500 S tambah 30 per 50 S. Kemudian dilakukan tuning dari hasil fungsi alih tadi, dilakukan tuning menggunakan metode direct sintesis. GC menggunakan rumus GC sama dengan GP dikali dengan gain control valve. Kemudian didapatlah 0,12758 dibagi 27,23 S kuadrat ditambah 14,5 S tambah 1. Nah, rumus PID-nya itu GC sama dengan K dibagi 1 omega 2N S kuadrat tambah 2 zeta W omega N S tambah 1. Nah, hasil-hasil yang tadi itu 0,12, K-nya itu ditaruh 27,23 dapat dari 1 omega 2N-nya dipangkatkan S kuadrat ditambah 14,525 S tambah 1. Nah, dapatlah K sama dengan 0,12. Dan untuk mencari nilai omega N-nya itu menggunakan omega 2N menggunakan 1 dibagi dengan 27,236. Kemudian kuadratnya itu dialihkan ke kanan, maka dapatlah akar 0,0204. Hasilnya 0,2. Untuk mencari nilai zeta-nya, hasil yang tadi 2 zeta sama dengan per omega N sama dengan 14,52 itu dibagi
dengan 0,2 hasilnya 2,902. Kemudian 2,902 itu dikali dengan 2 hasilnya 1,45. Berikut untuk mencari konstanta waktu sistemnya. Jadi 5T bintang sama dengan 3 detik. Jadi 3 detik itu dibagi dengan 5. Hasilnya T bintang sama dengan 0,6 detik. Kemudian dicari besar waktu integralnya. 2 dikali dengan zeta tadi 1,45 dibagi dengan omega n-nya 0,2 hasilnya 14,5. Kemudian untuk waktu derivatifnya itu 1 dibagi dengan 2 zeta omega n hasilnya 1/42,56. Untuk besar penguatan proporsionalnya itu 2 zeta dibagi dengan T bintang omega n dikali dengan K. Hasilnya itu 145. Maka untuk nilai KP-nya itu 145, TI-nya 14,5 dan TD-nya 1,724. Untuk perbandingan respon transien kontrol flow aktual dengan perhitungan tuning direct synthesis menggunakan MATLAB, itu didapatlah hasil parameternya rise time untuk aktual itu 3,550 second. Untuk direct synthesisnya itu 12,659 second. Nah, berikut settling time-nya aktual lebih besar 22, sedangkan direct synthesisnya itu 21. Kalau time constantnya sendiri aktual jelas lebih besar, direct synthesisnya lebih kecil. Time delay aktual lebih kecil, untuk overshoot-nya aktual lebih besar. Jadi dari hasil analisis ini dapatlah respon transien lah yang paling baik untuk dilakukan control flow. Dari grafik yang terlihat bahwa overshoot-nya itu yang lebih besar adalah respon dari aktual. Berikut ini adalah kesimpulan dari presentasi ini. Yang pertama, pengendalian flow pada tangki pertolang rafinat. Ini bertujuan untuk mengetahui laju aliran yang keluar dari tangki menuju aglo. Untuk analisa yang digunakan dengan pengendalian flow pada 72 TK001 pertolang rafinat ini ialah kontrol PID atau proportional integral derivative pada rangkaian feedback control. Yang ketiga, hasil dari grafik respon yang didapat ini perbandingan kondisi aktual dan direct synthesis, bahwa respon dari direct synthesis lebih baik karena tidak memiliki overshoot dibandingkan dengan overshoot kondisi aktual, yaitu sebesar 10,55%, sedangkan direct synthesis membutuhkan waktu 21,576 second untuk mencapai kondisi steady state. Waktu ini lebih cepat dari kondisi aktual yang memiliki settling time 22,031. Hal ini mengakibatkan menggunakan direct synthesis lebih baik dari kondisi aktual. Sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.